Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1721. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Kincen. Dia tiba-tiba muncul di samping Jenderal Mingyan. Dia berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Merupakan suatu kehormatan untuk bawahan dapat melayani tuanku, kata Jenderal Mingyan. Ekspresinya memucat dan dia berkata dengan lemah. Kerusakan pada sumber aslinya menyebabkan auranya turun drastis dan transendensi setengah langkah 3-3 hampir padat sebelumnya. Saat ini itu juga turun drastis. Akan tetapi Kincen tidak peduli. Begitu dia mengangkat tangannya, seketika sosok Jenderal Mingyan menghilang dari tempatnya dan Jenderal Mingyan kembali dimasukkan ke dalam dunia kacau. Ketika Jenderal Mingyan kembali ke dunia kacau, segera aturan surga di dunia kacau mulai beroperasi dan kekuatan asli yang berjatuhan dari jalan surgawi akan diintegrasikan ke dalam tubuh Jenderal Mingyan. Dan itu akan dengan cepat memelihara tubuh Jenderal Mingyan yang terluka. Aura asli yang telah kehilangan sejumlah besar pun pulih dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah manfaat dari penggabungan Jenderal Mingyan dengan dunia kacau. Kerusakan pada sumber asli ada di luar dan itu adalah cedera yang sangat tidak dapat diperbaiki pada siapapun. Setelah sumber asli rusak, itu bahkan akan mempengaruhi pencapaian sumber hidupnya. Akan tetapi, setelah bergabung dengan dunia kacau, Jenderal Mingyan dapat dianggap sebagai setengah dari dunia kacau. Oleh karena itu, cedera apapun dapat diperbaiki selama dunia kacau memiliki cukup energi tanpa meninggalkan gejala sisa. Sementara di samping, Kincen, leluhur seribu tulang, saat ini muncul. Dia menatap Kincen dengan curiga. Tuan Muda Chen, jika Anda membiarkan Jenderal Mingyan melakukan ini, apakah Raja Hantu Shenming akan tertipu? Selain itu, Anda juga meninggalkan air laut mati untuk membiarkan Jenderal Mingyan melakukan ini. Raja Hantu Shenming akan menyadari bahwa itu Jenderal Mingyanlah yang telah membunuh putranya dan juga menghancurkan kesadaran spiritualnya. Bukankah itu juga merupakan kerugian yang terlalu besar? Kata leluhur seribu tulang. Air laut mati sangatlah berharga, bahkan jika Kincen mengambil alih seluruh mata air laut mati. Air laut mati itu kurang dari 1/10.000 dari semua air laut mati di mata air laut mati, tetapi itu masih berharga. Hahaha, jika Anda tidak meninggalkan beberapa hal yang baik, bagaimana Raja Hantu Shenming dapat dengan mudah tertarik? Apakah Anda sepenuhnya mempercayainya? Kata Kincen. Dia mengatakan itu seraya melihat ke kedalaman pegunungan Rirge, lalu melihat aura kematian yang mengerikan yang datang dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum. Lihat, Dewa Kematian sedang dalam perjalanan dan kesenangan selanjutnya akan segera dimulai, kata Kincen. Yang dimaksud Tuan Muda Chen adalah Dewa Kematian dan Raja Hantu akan bertarung habis-habisan. Mendengar itu Kincen tersenyum. Ya, apa gunanya bertarung? Aku khawatir keduanya akan terus bertarung sampai mati. Apakah ini mungkin? Kata seribu tulang. Dia nampak curiga. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun apa yang telah kamu tunjukkan adalah bahwa Raja Hantu Shenming membunuh klon dari Dewa Kematian dan Dewa Kematian akan menghancurkan kesadaran dari Raja Hantu Shenming. Tapi perbedaan antara keduanya memang ada kebencian yang mendalam. Namun semua ini dipalsukan oleh kita. Selama kedua belah pihak berkomunikasi dengan sabar, keraguan pasti akan ditemukan. Dan pada saat itu semua pengaturan akan sia-sia. Dan sebagai gantinya pihak lain akan meninggalkan air laut mati dengan sia-sia. Akan tetapi Kincen meminta seribu tulang untuk jangan khawatir karena aku telah menyiapkan rencanaku dengan sangat baik. Apakah situasinya benar-benar seperti yang diharapkan oleh Tuan Muda Chen?
Atau apakah Tuan Muda Chen berpikir terlalu naif? Kata Seribu Tulang. Baiklah, mari jangan bicara lagi karena pertunjukan bagus akan segera dimulai, kata Qin Chen. Dia melirik Seribu Tulang sambil tersenyum. Sosoknya berkedip dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Pada saat ini di kehampaan yang jauh di luar pegunungan Dirge, sosok yang agung dengan napas kematian yang tak berujung tiba-tiba muncul, dan itu adalah Dewa Kematian. Napas sebelumnya tiba-tiba menghilang. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah pestanya sudah selesai? Kata Dewa Kematian, wajahnya sedikit berubah. Dirinya melangkah maju, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan ruang tak berujung berlalu di belakangnya dan kecepatannya bertambah cepat lagi. Sementara saat ini di kedalaman pegunungan Ridge, boom, boom, Raja Hantu Shenming dengan panik memurnikan aliran air laut mati. Seketika gelombang niat membunuh yang besar dari laut mati melonjak masuk, menyebabkan domain Shenming yang dibentuk oleh Raja Hantu Shenming bergetar terus-menerus dengan retakan terus-menerus yang muncul dan suara berderak seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Niat membunuh laut mati benar-benar mengerikan. Hanya sungai yang panjang ini dan bahkan tidak dapat menjebak domain hutanku dengan mudah. Kata Raja Hantu Shenming, dia memperlihatkan ekspresi takjub. Sungai panjang laut mati di depannya hanya berjarak 100 mil dan dirinya hampir tidak dapat menahannya. Lalu, seberapa mengerikankah laut mati yang sebenarnya itu tidak terbayangkan. Selain itu, niat membunuh yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Bahkan dengan basis kultivasi Raja Hantu Shenming saat ini, dia tidak mudah untuk sekedar mengendalikan air laut mati dalam radius 100 mil. Niat membunuh yang kuat terus-menerus mempengaruhi jiwanya seolah-olah tidak ada apa-apanya. Sungai laut mati yang begitu mengerikan. Bagaimana Jenderal Ming Yan itu dapat mengendalikannya, kata Raja Hantu Shenming. Pada saat ini Raja Hantu Shenming tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasa ingin memurnikan sungai panjang di depannya, namun sangat sulit untuk bisa melakukannya. Akan tetapi, ketika Jenderal Ming Yan berkultivasi, gambaran laut mati dan sungai panjang yang mengelilinginya sekali lagi muncul. Itu jelas muncul di benak Raja Hantu Shenming. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang Jenderal Ming Yan? Atau apakah dia telah mendapatkan semacam petualangan? Kata Raja Hantu Shenming, matanya bersinar, dan segera berbagai spekulasi muncul di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat napas api yang musnah tetapi tidak sepenuhnya hilang di sekitar, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Boom! Dalam sekejap, domain hutan tak berujung terbentuk, dan di dunia di sekitar, kekuatan api hantu yang tersebar oleh ledakan dari api Jenderal Ming Yan dengan cepat dikumpulkan oleh Raja Hantu Shenming. Dalam sekejap, awan api Ming Yan yang gelap muncul di telapak tangan Raja Hantu Shenming. Ada semacam kekuatan aturan unik dalam napas api dunia bawah ini. Sepertinya tidak ada di dunia bawah. Apa yang terjadi? Hanya dengan sekilas Raja Hantu Shenming terkejut menemukan bahwa napas Jenderal Ming Yan mengandung napas biasa. Tetapi napas ini bukanlah milik dunia bawah. Napas teratur ini mengandung kekuatan membakar yang luar biasa. Dan kekuatan membakar inilah yang ditimbulkan oleh niat membunuh dari laut mati kepadanya sedikit menurun. Dan serangan niat membunuh laut mati segera menjadi jauh lebih ringan. Kekuatan aturan macam apa ini? Kata Raja Hantu Shenming, dia terkejut. Dirinya tidak pernah mendengar bahwa ada seorang yang mampu menetralkan niat membunuh di laut mati. Tidak heran bahwa Jenderal Ming Yan mampu mengendalikan niat membunuh laut mati dengan tingkat kultivasinya. Ternyata itu adalah kekuatan aturan ini. Kata Raja Hantu Shenming, pelangi ilahi mekar di pupilnya seolah-olah itu akan merobek kekosongan di depan. Pada saat ini Raja Hantu Shenming sudah menyesal telah melepaskan Jenderal Ming Yan. Mungkin saja rahasia yang terkandung pada tubuh Jenderal Ming Yan bahkan lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Namun selama aku dapat memurnikan air laut mati ini secepat mungkin, maka Jenderal Ming Yan pasti tidak akan dapat lepas dari kendaliku. Kata Raja Hantu Shenming, dia terus memfokuskan matanya dan tanpa ragu, dia langsung kembali memulai memurnikan sumber api dari Jenderal Ming Yan di depannya. Boom! Ketika kekuatan unik dari aturan yang terkandung di dalamnya memasuki tubuh,
Raja hantu Shenming tiba-tiba merasa hangat di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia berada di dalam sebuah tungku. Tetapi kehangatan semacam ini tidak membuat Raja hantu Shenming tidak nyaman. Itu malah membuat asal kegelapan di tubuhnya bersemangat untuk mencoba, seolah-olah dia sangat menginginkan napas seperti itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh Raja hantu Shenming yang mengolah napas Shenming atau napas hutan. Dan setelah menggabungkan bagian dari napas biasa ini, Raja hantu Shenming menemukan bahwa ketahanannya terhadap air laut mati di sekitar jelas sedikit meningkat, dan air laut mati di bawah persepsinya perlahan melonjak. Selesai, kata Raja hantu Shenming. Dia menunjukkan kegembiraan. Dirinya benar-benar memurnikan air laut mati. Meskipun itu hanyalah kendali sederhana, namun itu tidak dapat diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi Raja hantu Shenming. Dan tepat ketika Raja hantu Shenming menguasai air laut mati, pada saat ini Dewa Kematian sudah memasuki kedalaman pegunungan Ridge. Setelah merasakan perubahan di pegunungan Ridge, Dewa Kematian juga ketakutan. Namun tanpa ragu dia langsung menuju ke arah datangnya napas mengerikan dari kedalaman pegunungan Ridge. Dalam sekejap Dewa Kematian telah sampai di kedalaman pegunungan Ridge. Dan kemudian dia melihat aura Shenming yang mengerikan yang terpancar dari Raja hantu Shenming di kejauhan. Dan domain hutan di atmosfer hutan yang dengan panik memurnikan air laut mati. Raja hantu Shenming dan sumber api dunia bawah Jenderal Mingyan perlahan berkeliaran di sekitarnya, dan itu berangsur-angsur menghilang. Apakah itu sumber api dari Jenderal Mingyan? Kata Dewa Kematian. Ekspresi wajahnya berubah, dan dia bisa melihat dengan sekilas bahwa aura api dunia bawah di sekitar Raja hantu Shenming sangat mengerikan. Aura api dunia bawah pada level ini pasti terbentuk setelah sumber mata air dari Jenderal Mingyan meledak. Dan Jenderal Mingyan benar-benar putus asa sepertinya dan meledakkan asal-usulnya sendiri. Baiklah, orang yang ada di mata air laut mati itu memang adalah Raja hantu Shenming. Dan dilihat dari aura api dunia bawah, makam api dunia bawah, mungkin Jenderal Mingyan sedang dalam bahaya. Kata Dewa Kematian, wajahnya pucat dan niat membunuh terpancar dari matanya. Segera setelah itu kemudian Dewa Kematian melihat air laut mati yang ada di samping Raja hantu Shenming, dan ekspresi kaget juga marah meledak dari pupil mata Dewa Kematian. Air laut mati berasal dari mata air laut sumber mati, dan yang mengejutkan Dewa Kematian, Raja hantu Shenming di depannya benar-benar sedang memanipulasi air laut mati di sekitar dan perlahan-lahan menariknya. Dan dia mencoba mengendalikan sumber air laut mati. Bagaimana ini mungkin? Kata Dewa Kematian. Dia terkejut. Air laut mati. Dirinya mengetahui betul bahwa itu sangat sulit untuk bisa dikendalikan. Bahkan air laut mati di mata sumber air laut mati selama bertahun-tahun. Dirinya tidak pernah mendengar ada master di zona terlarang yang secara langsung mengendalikan air laut mati. Paling-paling dia hanya mengerti sebagian dari air laut mati. Tapi sekarang Raja hantu Shenming di depannya. Terlebih lagi avatarnya belum lama hancur sebelumnya, hingga menghilangnya mata air laut mati. Dan kemudian Raja hantu Shenming di depannya saat ini sedang mengendalikan sumber mata air laut mati. Apakah Raja hantu Shenming mengetahui rahasianya? Pada saat ini Dewa Kematian terkejut, marah, tetapi dia juga senang. Yang mengejutkannya adalah Raja hantu Shenming mampu memurnikan air laut mati, dan yang membuatnya marah karena pihak lain berani mengirim seseorang untuk menghancurkan klonnya. Akan tetapi Dewa Kematian juga senang bahwa selama dirinya membunuh Raja hantu Shenming di sini, maka dirinya pasti akan mendapatkan rahasia untuk dapat mengendalikan air laut mati. Jika Dewa Kematian masih ragu dengan apa yang terjadi di depan matanya sekarang, maka ketika saat ini dia melihat pemandangan di depannya, Dewa Kematian tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Karena selain Raja hantu Shenming yang melakukan semuanya, maka tidak ada kemungkinan lainnya. Raja hantu Shenming, jika kamu berani menyentuh orang-orang kursi ini, maka jangan salahkan kursi ini karena bersikap kasar. Tiba-tiba niat membunuh yang dingin meledak dari mata Dewa Kematian, dan dirinya tidak menembak dengan gegabah. Sosoknya menghilang tanpa suara, dan napas kematian yang terlihat dengan cepat meluas melonjak dari segala arah menuju ke arah Raja hantu Shenming.
Saat ini di dalam lubang tersebut, Raja Hantu Senming yang sedang bersila tiba-tiba berdiri, dan ketika dia mengangkat tangannya, air laut mati benar-benar langsung diambil ke dalam ruang penyimpanannya, dan matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Kursi ini sebenarnya benar-benar mengendalikan air laut mati, kata Raja Hantu Senming. Matanya berkedip-kedip, dia bersemangat. Kilatan cahaya dingin mekar dan Raja Hantu Senming tidak sabar untuk menangkap Jenderal Mingyan. Kekuatan aturan membuat Raja Hantu Senming sangatlah penasaran. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi dan mengejutkan tentang Jenderal Mingyan. Jenderal Mingyan itu pasti memiliki rahasia besar. Dirinya memiliki firasat bahwa selama dirinya bisa mendapatkan rahasia ini dari Jenderal Mingyan, maka dirinya mungkin bisa mencapai tingkat teror yang luar biasa. Dan bahkan dirinya bisa menjadi penguasa paling kuat dari area terlarang di seluruh tanah telantar dalam satu gerakan ini. Pergi. Raja Hantu Senming tidak bisa menahan denyutan di hatinya. Dia segera menyimpan domain hutannya dan tiba-tiba dia mengangkat tubuhnya ke udara hendak bergegas menuju ke kehampaan di kejauhan untuk mengejar Jenderal Mingyan. Dan ketika Raja Hantu Senming menyimpan domain hutannya dan hendak pergi dari sini, tiba-tiba duar. Sebuah ledakan tak terlihat dari domain kematian turun dalam sekejap. Dan pegunungan Ridge yang awalnya gelap gulita tiba-tiba menjadi sangat suram, seolah-olah telah datang ke neraka. Napas kematian yang tak berujung seperti air terjun seketika menyelimuti Raja Hantu Senming. Boom, boom. Melihat sekeliling, napas kematian yang tak berujung dan menakutkan melonjak. Langit dan bumi mengalir, seluruh sosok Raja Hantu Senming tampaknya telah datang ke dunia lain dalam sekejap. Tidak baik. Raja Hantu Senming pun terkejut. Siapa yang menyergapku di sini? Karena dirinya mencoba yang terbaik untuk memurnikan air laut mati sebelumnya. Dalam ekstasi dan kegembiraan, dirinya bahkan tidak menyadari ada sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Pada saat yang sama, ketika Raja Hantu Senming terkejut, tiba-tiba sebuah tombak kematian gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya di langit. Masing-masing tombak kematian ini memadatkan kekuatan kematian yang sangat mengejutkan. Tombak-tombak ini dipadatkan oleh aturan kematian yang mengerikan. Bahkan rune kematian yang mengerikan bersinar pada setiap tombak. Dengan guncangan dari tombak, dirinya langsung menghancurkan kehampaan. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga tombak apapun dapat menembus seluruh dunia, menyapu 9 surga api penyucian. Pada saat ini bulu kuduk berdiri di tubuh Raja Hantu Senming, dan rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul dari benaknya, dan dirinya terus mengirimkan peringatan yang menakutkan. Sialan, siapa yang menyelinap menyerangku? Kata Raja Hantu Senming, wajahnya berubah drastis. Tetapi dirinya juga adalah penguasa istana Raja Hantu. Seberapa kaya pengalaman tempurnya, dirinya telah bertempur di Laut Mati sepanjang tahun. Dalam krisis ini, dirinya telah secara naluriah merasakan wilayah dan mengeluarkan domain hutannya. Boom! Begitu domain hutannya dilepaskan, tampaknya dia telah jatuh ke dalam rawa yang tak berujung, dan dia langsung ditekan oleh kekuatan yang menakutkan. Domain hutan yang telah dilepaskannya dengan bebas menjadi sangat kental dan mengeras. Itu hanya dapat menutupi kehampaan dalam radius 10.000 mil saja, dan itu telah ditekan hingga membuat suara retakan yang keras. Domain kematian, itu kamu, penguasa makam Dewa Kematian, kata Raja Hantu Senming. Dia saat marah, karena di atasnya saat ini, domain hutannya adalah pendatang baru dan domain lawan sudah berdiri kokoh. Dirinya tidak siap dan dirinya hanya bisa menembus belenggu lawan untuk sementara waktu, membuat dirinya jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam sekejap. Dan di tengah krisis, Raja Hantu Senming tidak peduli lagi dengan hal-hal lain. Seketika sebuah perisai terbentuk dari berlian hitam pekat langsung muncul di depannya. Begitu perisai berbentuk berlian hitam pekat itu muncul, perisai itu langsung meledak menjadi cahaya hitam berkabut, berevolusi menjadi penampakan yang kabur. Duar. Perisai itu memancarkan cahaya berkabut dan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir liar di atasnya, menutupi semua arah dari Raja Hantu Senming. Dan pada saat perisai itu baru saja terbentuk, terjadilah ledakan.
Tombak-tombak kematian yang tak terhitung jumlahnya di udara menghantam perisai tersebut. Tiba-tiba suara gemuruh yang mengerikan bergema di seluruh dunia, dan ledakan sonik yang terbentuk langsung menghancurkan kekosongan di sekitar. Duar, seketika perisai-perisai berlian hitam pekat itu pun langsung mengeluarkan suara retak dan langsung meledak di bawah pemboman tombak-tombak kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan itu ditusuk menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah tombak menembus harta karun gelap perisai Raja Hantu Hutan, dia juga kehilangan sebagian besar kekuatannya dan langsung membombardir Raja Hantu Senming.